Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kakak ya, Estri Rutiningsi. Untuk materi kali ini, kakak akan membuatkan video untuk adik-adik sekalian, terkhusus untuk SMP kelas 7 yang udah semester 2 nih. Jangan canggung-canggung ya, karena belajar itu bisa datang dari mana saja. Nah, untuk adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Udah pada tahu nih, ternyata dalam tubuh manusia itu ada beberapa unit loh, yang dimulai dari unit terkecil hingga unit terbesar. Kemudian urut unit terkecil dari unit terbesar, penyusunan makhluk hidup disebut hierarki kehidupan atau hierarki biologi. Lalu apa saja sih unit terkecil hingga unit terbesar itu? Yuk simak yang kakak jelaskan. Nah, untuk tata urutannya itu ternyata dimulai dari yang namanya atom, kemudian molekul, kemudian sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, dan ekosistem. Nah, udah pada tahu nggak nih? Ternyata struktur kehidupan yang dimulai dari atom-atom penyusun molekul yang berukuran mikro hingga ekosistem yang berukuran makro dan sangat kompleks itu dinamakan dengan biosfer loh. Lalu, pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkat struktural terendah dari makhluk hidup yang mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi sendiri, kemudian memproses energi sendiri, tumbuh, berkembang, kemudian tanggap terhadap lingkungan, dan melakukan reproduksi untuk. Nah, kita lanjut ya adik-adik. Ternyata di setiap organisme itu dia tersusun atas dua jenis sel yang dinamakan dengan sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, sel prokariotik itu dia tidak memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak dibungkus dengan yang namanya membran inti. Kemudian, sel prokariotik itu terdapat pada bakteri, termasuk cyanobacteria, karena sel prokariotik lebih sederhana strukturnya daripada sel eukariotik. Dan sebagian bakteri juga memiliki yang namanya flagella atau organel pergerakan, kemudian pili atau struktur pelekatan. Antara keduanya yang menonjol pelekatan. Perlu kita ketahui juga bahwa dalam tubuh makhluk hidup, sel memiliki peran yang penting karena sel-sel akan menyusun tubuh melalui perorganisasian yang sistematis. Dan sel merupakan unit terkecil kehidupan karena di dalam sel terdapat penyusun sel atau organel. Namun, organel tidak bisa disebut sebagai unit terkecil kehidupan karena organel tidak mampu hidup mandiri. Sel juga berukuran mikroskopis, namun ada sel yang berukuran makroskopis, besar atau bisa dilihat langsung oleh mata. Contohnya seperti telur burung unta dan sel saraf zarafah yang memiliki panjang lebih dari 1 meter. Sekarang kita masuk ke poin kedua ya adik-adik, yaitu jaringan pada hewan dan tumbuhan. Udah pada tahu belum? Ternyata setiap sel memiliki ukuran yang bervariasi loh, yang mencerminkan fungsi dari sel tersebut. Dan pada organisme bersel satu, semua fungsi kehidupan dilakukan oleh sel tersebut. Dan kerjasama dan interaksi di antara sel ini menyebabkan organisme dapat mempertahankan hidupnya. Dan tumbuhan mempunyai bermacam-macam jaringan, seperti jaringan pembuluh kayu atau yang disebut dengan xilem yang berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun, dan pembuluh tapis atau yang disebut dengan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan hewan maupun manusia memiliki banyak jaringan, seperti jaringan epitel, jaringan otot, jaringan tulang rawan, dan jaringan saraf, dan lain-lain. Selanjutnya,
Selanjutnya kita akan masuk ke poin organ pada hewan dan tumbuhan, di mana ketika pengamatan jaringan tumbuhan, kita perlu memotong salah satu bagian tumbuhan, misalnya daun dipotong, itu sesuai kebutuhan, kemudian diamati di bawah mikroskop untuk mengetahui jaringan dari daun tersebut. Di dalam daun itu memiliki banyak jaringan. Kemudian, kumpulan dari banyak jaringan yang berbeda akan membentuk kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu yang disebut organ. Nah, organ ini akan bekerja sama dengan organ-organ lain untuk membentuk yang namanya sistem organ. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke poin selanjutnya ya, yaitu sistem organ dan organisme. Ternyata di dalam tubuh makhluk hidup itu terdapat beberapa organ-organ loh. Ada yang tahu belum? Nah, ini kakak sebutkan ya. Ternyata sistem organ pada manusia itu ada beberapa macam. Yang pertama itu sistem pencernaan. Terus yang kedua sistem pernapasan. Ketiga sistem gerak atau rangka. Lalu yang keempat sistem peredaran darah. Yang kelima sistem saraf. Yang keenam atau yang terakhir itu disebut dengan sistem ekskresi. Kemudian, yang terakhir adalah sistem reproduksi pada perempuan. Oke adik-adik, hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu sistem pelajaran daring kalian ya. Selamat menikmati video yang kakak buat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.